Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda sekalian, hari ini kita ketemu lagi walaupun dalam belajar daring. Ibu harap Ananda sekalian tetap semangat. Baiklah, hari ini kita akan masuk ke dalam materi kita, yaitu kehidupan politik masa demokrasi terpimpin, yaitu tahun 1959 sampai tahun 1965. Yang mana yang sama-sama kita ketahui, sebelum demokrasi terpimpin, Indonesia pernah yang namanya demokrasi liberal. Demokrasi liberal yaitu ditandai dengan dipimpinnya konstituante oleh parlemen. Kemudian latar belakang lahirnya demokrasi terpimpin ini terjadi tanggal 5 Juli 1959. Berawal dari pertama, kegagalan konstituante menetapkan undang-undang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Kemudian situasi politik yang kacau, hampir tiap tahun ganti kabinet. Selanjutnya, terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri semakin gawat yang menjurus ke gerakan separatisme. Kemudian, konstituante yang duduk di parlemen lebih mementingkan kepentingan partainya sendiri. Ini bentuk peta konsep terjadinya demokrasi terpimpin dimulai dari dekret presiden. Kemudian sistem politik demokrasi terpimpin, yaitu suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden secara mutlak dan otoriter. Di Indonesia, sistem ini merupakan penafsiran dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Pelaksanaan sistem ini antara lain yang pertama, membentuk MPRS yang anggotanya ditunjuk langsung oleh presiden. Yang kedua, membentuk DPA yang dipimpin oleh presiden juga. Kemudian membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan membentuk DPR GR sebagai bentuk manipol. Kemudian menyatukan lembaga-lembaga tertinggi bergandengan dengan eksekutif. Kemudian presiden sebagai pimpinan tertinggi dalam negeri menjabat presiden seumur hidup. Sama-sama kita ketahui bahwa Soekarno menjabat lebih kurang selama 22 tahun ya. Baiklah, selama masa demokrasi terpimpin, kehidupan politik Indonesia itu terjadi beberapa kebijakan dalam negeri, diantaranya yaitu pidato yang dijadikan GBHN, yaitu pidato yang berjudul Kembalinya Revolusi Kita. Kemudian di dalam pemerintahan demokrasi terpimpin lebih diutamakan yaitu Nasakom, yaitu nasionalis, agamais, dan komunis, yang mana Partai Komunis sangat dekat sekali dengan pemerintahan. Jadi ini beberapa bentuk kebijakan dalam negeri yang dicantumkan oleh Presiden Soekarno. Kemudian kehidupan politik pada demokrasi terpimpin ke luar negeri, yaitu adanya politik mercusuar, yaitu mengadakan proyek-proyek besar agar Indonesia diakui oleh dunia, seperti pembangunan gedung olahraga, kemudian adanya politik poros, yaitu Indonesia kita lihat kedudukan politiknya lebih dekat ke negara-negara komunis. Kemudian ada yang namanya Old Devo, negara-negara kapitalis yang cenderung kolonialis. Kemudian Nevo, yaitu negara-negara anti kolonialis dan anti imperialisme. Kemudian ini bentuk foto-foto kunjungan presiden dengan negara-negara yang berpaham komunis. Jadi hubungan bilateral Indonesia lebih banyak condong ke blok komunis. Kemudian konsep haluan negara yang dicetuskan oleh Soekarno yaitu USDEK dan Nasakom. USDEK yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, kemudian Kepribadian Indonesia. Sedangkan Nasakom sendiri yaitu memadukan nasionalis, agama, dan komunis. Dari masa kepemimpinan demokrasi ini ada hikmah yang bisa kita ambil,
yaitu adanya sikap nasionalisme, di mana menjaga keutuhan negara karena Indonesia tidak cocok dengan demokrasi liberal, maka lahirlah dekret presiden. Maka langsung Indonesia masuk era atau masa demokrasi terpimpin. Kemudian Pancasilais, yaitu memupuk sikap Pancasila dengan jangan lagi ada paham sosialis komunis untuk kedepannya, karena kita udah belajar bagaimana paham komunis ini akhirnya ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Jadi inilah yang harus kita pertahankan ke depannya agar ideologi Pancasila tetap ada terus di Indonesia ya. Kemudian persatuan, yang mana kita ketahui selama masa demokrasi terpimpin begitu banyak terjadi pergolakan dalam negeri, pemberontakan yang bertujuan disintegrasi bangsa. Jadi di sini semoga kedepannya persatuan Indonesia tetap terjaga. Kemudian kita hendaknya saling menghargai ideologi masing-masing. Jangan lagi hanya memikirkan ideologi kita saja yang benar. Kemudian musyawarah. Kita lihat kurangnya musyawarah pada demokrasi terpimpin ini sehingga terjadinya konfrontasi dengan Malaysia. Semoga kedepannya tidak ada lagi ya. Baiklah Nanda sekalian, itu saja materi yang Ibu sampaikan untuk kesempatan kali ini. Untuk tugas-tugas kelompok selanjutnya akan Ibu cantumkan di dalam LKPD yang Ibu kirimkan di dalam WA group. Oke Nanda sekalian, Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.